Lalu tentang Soekarno, sejak mahasiswa dia sudah berjuang untuk Indonesia merdeka. Belum sempat dapat pekerjaan, dia sudah menikah dengan seorang janda karena istri orang diambil, ya itu Linggit, dengan satu anak namanya Ratna Jamila. Lalu karena perjuangannya dia dimasukkan dalam penjara. Kita semua tahu Soekarno di agama Islam ya. Sebenarnya, walaupun dia Islam, dia banyak belajar tentang agama lain. Karena itu, ketika Soekarno diperiksa oleh tentara-tentara Belanda di Bandung, kepada Soekarno diajukan pertanyaan seperti ini. Anda seorang revolusioner? Iya, saya seorang revolusioner. Anda punya senjata? Granat? Tidak. Anda punya tentara? Bilang tidak. Semua tentara Belanda itu tertawa seluruh. Kau pernah mendengar cerita orang berjuang tanpa tentara dan tanpa senjata? Dalam sejarah ada atau tidak? Dan Soekarno jawab ada. Siapa? Soekarno jawab bilang ada. Tentara Belanda yang banyak orang Kristen Protestan. Siapa? Dia bilang Yesus Kristus. Dan kemudian Soekarno dibuang ke Flores, tujuan bulan-bulan ke Ngada, ke Jawa. Waktu itu sudah rasa lebih aman karena di Flores sudah ada jalan raya, kan terjadi apa-apa aman. Perjuangan Soekarno semakin menjadi-jadi, karena itu Belanda memutuskan buang dia jauh-jauh. Dan salah satu tempat yang sangat unik waktu itu yang dipilih adalah Flores. Kita jangan melihat Flores yang sekarang ya. Flores tahun 30-an. Flores tahun 30-an. Kalau datang ke sini, ketemu dengan dua pastor itu. Dua pastor. Tujuannya dia perkenalkan diri, lalu kemudian pinjam buku. Mereka jadi akrab. Apa dua pastor itu buat waktu itu. Sejak itu Soekarno sudah disapa oleh dua pastor itu, dan dia Soekarno ini dibenci oleh Belanda, dibuang ke sini oleh orang Belanda, dan datang ke sini ketemu dua pastor orang Belanda, justru menjadi teman dekat Soekarno. Dua pastor Belanda, teman dekat. Dua pastor ini sudah memanggil Soekarno itu sebagai Tuan Presiden. Pengelolaan Monumen Serambi Soekarno ini kenapa tidak dikelola oleh pemerintah sebagai salah satu wisata nasional dan juga tempat lahiran cikal bakal Pancasila? Itu kenapa tidak dikelola oleh Pemda atau negara, tapi dikelola oleh gereja sendiri? Kan inisiatif kami. Pemerintah kan sudah punya Taman Pancasila, lalu sudah punya rumah pengasingan, sudah pemerintah juga sekarang kelola makam dari Ibu Amsi. Maka ini kami buat sendiri, karena kami tidak bisa merambah ke tempat lain, karena mau menunjukkan bukti bahwa Soekarno pernah ada di sini, dan bagaimana misi Katolik dulu juga memberikan dukungan kepada perjuangan Soekarno sebagai proklamator, sebagai pejuang Indonesia merdeka. Bahkan sampai saat ini, apakah Pemda juga sedikit beri sumbangsi tentang sampai sekarang sejauh ini saya tidak tahu atau bilang sudah macamnya belum pernah ada. Dan lagi Pater, untuk kunjungan ke sini, kunjungan itu lebih banyak orang asing atau orang di sini ada dari sudah ribuan orang datang ke sini, dan kami mengharapkan supaya di sini menjadi semacam tempat pengenalan perjuangan Soekarno. Kalau anak-anak sekolah datang, apalagi sekarang ini sebagai destinasi wisata sejarah, ya. Lalu ada banyak sekolah muloknya, mereka kesuruh sini sebagai tokoh-tokoh sejarah, apalagi tentang Soekarno dapat penjelasan di sini. Ada banyak sekolah yang sudah pernah datang, ada yang bahkan TK ada, SMP, SMA ada, dari Kupang juga ada. Mungkin terakhir harapan Pater ke depannya untuk Serambi Soekarno itu? Ya, harapannya bahwa orang semakin mengenal tentang Soekarno, lalu orang bisa memahami secara luas
Ende sebagai kota Pancasila bukan hanya tempat kelahiran Pancasila, tetapi menjadi tempat supaya orang-orang di Kabupaten Ende, khususnya kota Ende, hidup betul berdasarkan Pancasila. Kalau tidak, hanya nama saja Ende sebagai kota Pancasila. Masyarakatnya harus betul-betul hidupnya itu berciri Pancasila.